Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya sahabat kreatif, mengingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan, minum vitamin dan rajin berolahraga serta menerapkan 3M. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Audina, biasa disapa Audi. Pekerjaan saya mengajar dan mahasiswa juga, pelajar. Oke, kali ini saya ingin sedikit membahas atau sharing-sharing sama abang kita, Bang Diki. Perkenalkan, iya Bang Diki nih. Ini abang kita yang sama-sama berkecimpung di Rumah Kreatif Condet ya Bang ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat Betawi. Ya, salah satunya deres ya Bang. Soalnya yang saya tahu deres ini kebiasaan orang dulu. Jadi kalau menjelang waktu maghrib nih ya Bang, di mereka anak-anaknya tuh, anak-anak di sekitar lingkungan rumah nggak boleh tuh keluar main kelayapan ya. Jadi di rumah atau di surau-surau, musola-musola ya, pada tadarus Quran. Benar nggak? Deres itu dari tadarus itu sendiri. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Memang kita membahas bahasan kali ini terkait deres ya. Nah, memang tradisi deres itu adalah salah satu tradisi kita di Betawi yang memang kalau zaman sekarang disebutnya tradisi membaca Quran sih sebetulnya. Iya, metode membaca Quran tapi dengan deres. Nah, diriwayatkan dulu memang tradisi deres ini memang berasal dari dibawa oleh penyebar Islam pada masa mungkin Wali Songo itu Syekh Kuro. Syekh Kuro atau Syekh Abdurrahman. Nah, dialah yang membawa tradisi deres itu. Jadi kalau dulu dikisahkan, kalau pesantren Syekh Kuro Karawang itu terkenal keindahan lantunan ayat-ayat Al-Qur'annya. Iya, metode membaca. Jadi indah, enak didengar. Nah, apa kaitannya dengan kita nih di Betawi atau di Condet pada khususnya? Nah, deres itu memang tradisi yang kalau bisa dibilang pengenalan anak-anak kita, atau saya dulu mengalami tradisi itu. Jadi dulu ceritanya gini nih, kalau habis maghrib, habis maghrib, kalau saya kebetulan nenek saya almarhumah Haji Arfah itu suka ngumpulin cucu-cucunya tuh. Ngumpulin dalam satu taklimah dia, di taklimah dia, jadi cucunya semua dikumpulin. Nah, kita pertama disuruh membaca dulu bersama-sama Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu dari juz amma ya, kita dulu dari juz amma, dari Al-Fatihah terus sampai sedapatnya. Nah, setelah itu baru dah tuh kita dipanggil satu-satu menyak kita. Jadi kayak ngadep diuji satu-satu ya, diperhatiin bacaannya gitu, satu-satu gantian. Nah, untuk apa fungsinya? Setelah saya mungkin setelah dewasa seperti ini saya baru pahamin gitu. Jadi ya saya dulu tuh waktu masih kecil tidak diajarkan untuk mengenalkan huruf dulu. Karena waktu itu saya mungkin masih berumur sekitar 5 tahun lah, 5 sampai 6 tahun itu memang belum terlalu paham huruf-huruf Al-Qur'an. Tapi almarhumnya saya itu dia mengenalkan dulu lantunan Al-Qur'an itu. Ya jadi ya kalau saya dulu ngambil fasenya di awal itu tidak harus fase dulu baca tulis Al-Qur'an, tidak ke situ dulu. Jadi dikenalkan lantunan dulu, hafal dulu, jadi masuk dulu tuh. Kalau inian Al-Qur'an tuh memorinya ke kita dulu. Iya. Hafalan. Nah, setelah itu kan dipanggil satu-satu tuh. Nah, pas dipanggil satu-satu itu baru dah tuh kita diarahin menyak kita tuh, dipakai kalam kan dulu. Kalam. Ya.
Bismillah itu ditunjukin. Nah, kita cukup ikutin aja. Cukup ikutin. Ikutin ya. aja ini. Jadi tajwidnya belum belum terlalu di ini mah difokuskan lah kalau iya. ini. Tapi memang nah disitulah memori saya waktu itu jadi cepet hafal tuh begitu. Karena kan tiap maghrib tuh. Jadi terus diulang-ulang dari Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, terus sampai atas tuh. Nah, akhirnya kita hafal. Karena sering diulang-ulang. Memori itu masuk ke kita. Kalau tradisi saya sih begitu dulu. Gitu ya. Nah, gimana nih Bang? Apakah sama yang sekarang nih kan kita melihat banyak TPA juga. Sebelum mulai itu dia tadarus dulu dari Anas sampai ke atas lah, kata kasur misal. Ya, betul. Itu sama nggak modelnya sama deres yang Abang maksud ini? Ya sebenarnya sih kalau kita perhatikan ya sama. Sama ya. Metodenya sama. Cuman kalau TPA mungkin lebih teradministrasi kali ya, dalamnya termanage gitu, sebuah kurikulumnya. Jadi dia juga kan ada hafalkan tajwid, makhraj. Nah, kalau kita kan saya dulu ngalamin suruh hafal dulu aja. Biar hafal dulu, masuk dulu memori Al-Qur'an itu. Karena kita tahu biar bagaimanapun ya Al-Qur'an itu kan adalah rahmat. Jadi yang mendengarkan, yang membaca, semua ada ganjaran kebajikan. Nah, dari situ mungkin kita terus ngapal ya, alhamdulillah. Ya sampai sebesar ini saya juga paling tidak hafalan dulu yang hasil deres yang diajarin sama nyak saya dulu itu masih tersimpan. Jadi udah lengket banget karena sering diulang-ulang. Nah, betul. Oh iya Bang, saya kan juga ngajar ya di TPA kampung, Kampung Condet dekat rumah saya Eretan 2 tuh. Kalau saya metodenya modelnya mungkin sama nggak sama ngederes nih. Jadi saya masuk pembukaan, baca doa sebelum belajar, diulang-ulang tuh dari Anas ke atas, dari Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus ke atas. Sama nggak itu Bang kira-kira modelnya gitu? Ya, deres itu ya seperti itu sebetulnya. Seperti itu ya? Seperti itu, jadi kita ya namanya deres kan, ya deres terus mengalir gitu. Jadi bacaan yang tadi mungkin Neng Audi bilang baca dari Al-Fatihah sampai terus sampai Al-Haqqum Mutakasur, ya itu sebenarnya sama. Nah, mungkin nggak tahu kalau saya dulu ya selepas itu nih baru dipanggil tuh cucunya satu-satu itu. Iya. Kalau saya tuh, nah baru diiniin tuh sampai sejauh mana hafalan saya. Misalkan saya baru hafal sampai wal asri gitu, itu berarti sampai situ dulu suruh bacanya gitu. Ntar udah gantian sama cucu-cucu yang lain. Oh, kalau dulu mungkin belum ada metode membaca seperti sekarang, misal kayak Iqra, Usmani gitu. Ya sebetulnya sih mungkin sudah ada ya, cuman karena ya itulah hebatnya orang-orang tua kita ya, Betawi khususnya Condet, ya mereka juga pahamin bahwasannya ya kita nih memang harus diajarkan ya bisa membaca Al-Quran, bisa mengaji. Jadi apapun metode mereka tuh ya mereka laksanakan, mereka implementasiin tuh. Ya walaupun mungkin nggak, saya dulu kan ya dia ustazah, dia mengajar di mana-mana, ya tapi dia harus mengimplementasikan di lingkungan terdekatnya. Nah, tapi kalau metode itu ya kemungkinan sudah ada ya metode yang kayak gitu tuh yang tadi Neng Audi bilang, cuman ya hanya ini kita kalau bahasa saya sekarang itu ya kita berdakwah ya di lingkaran kita dulu. Benar. Jadi metode seperti apa? Ya yang enak inian kita aja, sesuai yang kita pahamin, sesuai yang kita pelajarin. Itu aja sih sebenarnya, mungkin sama kali ya. Iya. Bedanya ya cuma itu aja sih ya. Iya. Maksudnya pengenalan bacanya kalau sekarang mungkin lebih fokus ke langsung benerin tajwidnya Bang. Ya, betul. Oh, begitu. Ya. Ya memang sih gini, kalau itu kan saya dulu fase yang itu yang tadi kita cerita itu kan fase deres mungkin untuk anak-anak di usia saya 5-6 tahun. Nah, kalau sekarang SD kali ya. Nah, nanti kalau di SMP biasanya ntar kita disuruh tuh ke musola atau ke masjid. Lalu sono belajar Al-Quran sama dia tuh. Nah, itu baru fokus tuh. Nggak langsung ada tingkatannya. Ada tingkatannya, deres itu ternyata memang ada tingkatannya. Ya mungkin sekarang juga sama kali, ada kurikulum lah kalau bahasa sekarangnya. Iya, sekarang kurikulum. Jadi kita jadi tahu nih Bang ya. Ternyata deres itu sendiri selain mempererat
hubungan antara keluarga, jalin silaturahmi itu kalau habis maghrib habis maghrib atau sebelum maghrib ngumpul kan satu keluarga tuh. Nah, gimana nih Bang, menurut Abang harapan untuk kebiasaan atau tradisi deres ini, khususnya kita sebagai pemuda-pemudi biar bisa ngidupin lagi nih kebiasaan yang kayak gini? Kan bagus tuh Bang ya. Luar biasa. Masya Ya, Allah. kalau harapan kita ya kita saya pribadi sebagai ya mungkin anak Betawi ya. Nih Audi juga anak Betawi, Nah, anak iya, condet. asli. Jadi tradisi deres itu adalah tradisi kita yang memang harus terus kita lestarikan, bahkan kita lakukan. Karena biar bagaimanapun yang tadi Neng Audi bilang, deres itu satu bisa menambah tali silaturahim antara keluarga. Dulu saya amannya saya, cucu-cucu ya semua diajak, habis terus itu kita makan sama-sama, itu kan luar biasa. Jadi ikatan kita sebagai keluarga pun terjaga insya Allah. Nah terus habis itu kita keluar deres di musola masjid, nah di situ lagi ditambah lagi kekerabatan kita sama saudara-saudara kita di luar, sama kawan-kawan kita, sepermainan kita lah. Kalau dulu kita sorenya kita pada mandi kali, akhirnya habis maghrib ya kita ngaji. Ya itulah kita. Jadi hal-hal itu adalah hal-hal yang luar biasa. Harus terus kita lestarikan, karena ya itulah deres tradisi Qurani dan itu lekat betul dengan ya kita kan di Condet pada khususnya dan Betawi lah pada umumnya. Nah, makanya ya, harus terus kita tingkatkan. Kaum pemuda pemudi harus pahamin ya, kita ngobrol begini kan kita bukan mau pas ya, sebenarnya mungkin tradisi ini masih tetap berjalan. Hanya mungkin generasi sekarang tuh agak sedikit awam kali ya dengan deres. Apaan sih deres? Istilahnya. Oh ini istilah apa sih deres itu? Nah makanya ya ayo kita terus semangat dalam dakwah, dalam syiar itu. Ya deres adalah salah satu metode kita, anak Betawi, anak Condet. Jadi kita harus terus lestarikan, laksanakan. Ya, semoga kita sebagai pemuda-pemudi sahabat kreatif tentunya dapat terus melestarikan atau menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini. Oke Bang, sebelum saya akhiri, saya mau bacain bisa dibilang puisi ya. Masya Allah. Baru tadi pagi nih Bang, sebelum saya berangkat ngajar saya nulis dulu puisinya. Keren. Jadi ngintip-ngintip dikit ya. Dari tahun ke tahun yang telah kita lalui di negeri yang kita cintai, melekat kuat tradisi dijunjung tinggi. Namun yang tidak bisa dipungkiri, arus globalisasi yang terus terjadi seakan menggerus kebiasaan yang sudah menjadi tradisi. Redupnya nilai-nilai budaya saat ini menggerakkan kami untuk terus mengabdi. Dan dari sinilah Rumah Kreatif Condet membersamai, membuka cakrawala dari sebuah pemahaman akan jati diri. Mantap. Ya terima kasih banyak kepada Bang Diki ini udah nyempetin waktunya untuk sharing-sharing ya seputar kebiasaan orang Betawi tempo dulu. Terima kasih sahabat kreatif, sampailah kita di penghujung segmen kita pada kali ini bersama Bang Diki tentunya. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, langsung saja kita beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat badan, sehat kantong juga tentunya. Oke, nggak apa-apa, terus sinkron, terus MT baru nih. Oke, yuk lanjut. Baiklah, lanjut dari situ. Baiklah, saya sendiri Terus sinkron. saya bekerja gitu. Kayaknya gak lucu banget ya. Perkenalkan, aja lah ya. sama aja sama. Masuk segmen berikutnya apa? Segmen berikutnya. Sekarang blank. Oke, nggak apa-apa, pistol aja lah. Ini bang, harapan abang gimana bang?